Fajrin Ya kayaknya ampun, masih mute sorry deh. masih mute. Oke, diulangin lagi ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya. Selamat datang di talk show Departemen R&D ya. Perkenalkan dulu, saya Anita Fajrin, Senior Scientist di Divisi Skincare sekaligus Teknologi Development. Karena pesertanya udah banyak, kita langsung mulai aja ya. Jadi, sesuai dengan judulnya, hari ini teman-teman akan kita ajak berkenalan, mengenal Departemen R&D lebih dekat, dan juga peran-perannya serta inovasi yang kami lakukan di departemen ini. Nah, saat ini saya tidak sendirian nih teman-teman. Saya ditemani oleh kakak-kakak yang super kece dari Departemen R&D. Kita kenalan yuk satu-satu. Pertama ada artis dari R&D, yaitu Kak Bayu. Halo Kak Bayu, silakan perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Bayu Ahmad. Teman-teman bisa panggil saya Bayu. Saya in charge sebagai R&D Color Cosmetics Manager sekarang. Halo Mbak Fajrin. Halo, terima kasih Kak Bayu. Oh ya Kak Bayu, kamu dulu jurusannya apa waktu kuliah? Siapa tahu ada yang kepo nih. Saya dari farmasi, Jrin. Kebetulan dari Sekolah Farmasi ITB waktu itu. Oh, ada Farmasi ITB. Oke, salam kenal Kak Bayu. Selanjutnya ada Kak Ridwan. Halo Kak Ridwan. Halo Jrin. Halo, selamat siang teman-teman inovators. Perkenalkan, saya Ridwan Sonjaya, dipanggil Ridwan. Saya sebagai R&D Skincare Manager. Background-nya dulu sebagai kimia, dari jurusan kimia. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Selanjutnya kita ada Mbak Purwita. Halo Mbak Purwita. Halo Mbak Fajrin, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Purwita, tapi bisa dipanggil Wita. Saya sebagai Head of R&D Raw Material. Salam kenal. Oke, terima kasih Purwita. Iya, jurusannya ya. Oh iya, tadi Background saya farmasi, dulu kuliah di farmasi UGM. Oke, salam kenal ya Mbak Purwita. Dan terakhir ada Kak Ayi. Silakan Kak Ayi. Halo semuanya teman-teman inovators, perkenalkan nama saya Ayi, saya dari R&D Process Development. Background saya dari Chemical Engineering UGM. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, pasti teman-teman yang datang ke Zoom ini pada yang kepo dengan R&D atau mungkin yang ingin masuk nih menjadi keluarga dari R&D. Nah, supaya lebih mengenal nih gimana bisnis proses dan apa aja sih pembagiannya, peran-perannya di R&D ini, langsung saja yuk kita bahas satu-satu. Nah, kali ini pembahasan pertama dimulai dari Kak Bayu yang akan bantu memaparkan ke teman-teman terkait bisnis proses dan pembagian job desk di R&D. Silakan Kak Bayu. Oke, siap. Aku izin share screen, Mbak Fajrin. Ya. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas tuntas ya terkait research and development yang ada di PT Paragon Technology and Innovation. Seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah tampilan depan dari R&D Center sendiri. Kita namakan Research and Innovation Center. Nah, R&D Center-nya Paragon ini one of the biggest ya teman-teman terkait R&D kosmetik yang ada di Southeast Asia. Gitu. Jadi kita memang as a market leader punya R&D Center-nya sendiri juga gitu untuk mengembangkan produk-produk kita. Seperti itu. Nah, untuk R&D Center sendiri di divisi R&D kita bagi menjadi empat lab utama gitu ya. Yang pertama itu adalah lab semi solid, seperti namanya, mengerjakan sediaan-sediaan setengah padat ya, seperti lipstick, lip cream, kemudian lip balm, kemudian juga ada creamy foundation dan teman-temannya. Gitu. Kemudian yang kedua ada lab powder, seperti namanya, lab powder itu bentuk-bentuk sediaannya padat ya teman-teman, seperti bedak, baik itu two-way cake maupun loose powder.
Kemudian ada juga yang namanya lab emulsi. Nah, lab emulsi ini seperti namanya juga merupakan lab yang menghasilkan bentuk-bentuk sediaan, bentuk yang apa namanya bentuk sediaan itu emulsi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa emulsi itu kan memang campuran ya teman-teman antara dua fasa yang tidak saling bercampur, biasanya minyak dan air gitu ya. Karena secara termodinamika dia tidak bercampur karena tegangan permukaannya tinggi. Nah, namun dengan penambahan sebuah bahan yang kita namakan sebagai surfaktan atau teman-teman bisa sebut juga sebagai deterjen atau sabun. Nah, air dan minyak itu bisa bercampur gitu menghasilkan sebuah sediaan yang stabil. Nah, namanya emulsi seperti itu. Dan lab yang keempat adalah lab liquid surfaktan. Lab ini menghasilkan produk-produk yang bentuknya cairan seperti EDT, parfum gitu ya. Kemudian ada juga micellar water dan juga yang membersihkan. Contohnya facial wash, sampo, maupun bentuk-bentuk sediaan lain. Seperti itu. Nah, ini brandnya Paragon ya, yang dihasilkan di R&D Center. Ya, kita bagi berdasarkan 4 labnya tadi ya, teman-teman. Ada yang bentuknya semi-solid, powder, liquid surfaktan, maupun yang bentuknya emulsi. Semua brand ya, dikerjakan di satu R&D Center yang sama. Seperti itu. Nah, ini contoh tampak labnya, salah satu penampakan labnya di R&D Center, kemudian juga ada office-nya, kemudian juga ada supporting lab lainnya ya, selain lab utamanya, yaitu ada lab stability dan juga ada lab mikrobiologi gitu yang akan dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Nah, di lantai 2 kita punya co-working space nih teman-teman yang bergabung dengan perpustakaan. Jadi kalau teman-teman mau meeting-meeting informal, mau melakukan brainstorming idea, teman-teman bisa lakukan di sini. Di situ ada berbagai macam jenis buku yang bisa teman-teman baca sebetulnya. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh gambar suasana di co-working space-nya, dan kita juga punya lunch corner sendiri ya. Kita punya pantry sendiri. Seperti itu. Nah, terkait bisnis proses nih Mbak Fajrin, R&D itu sangat erat kaitannya dengan development produk baru atau NPD ya, New Product Development. Nah, ini sekilas sebetulnya tahapan apa-apa aja sih yang dilakukan sama tim R&D dari memulai mengerjakan suatu project baru sampai projectnya launching ke market. Seperti itu. Jadi pertama, teman-teman R&D dengan teman-teman PID atau Product Innovation and Development akan melakukan brainstorming project request. Kita namakan sebagai project request awal, di mana di situ kita melakukan concepting bersama dengan tim PID gitu. Formulanya mau seperti apa, kemudian klaim-klaimnya mau seperti apa, harganya seperti apa, kita semua diskusikan di situ. Nah, di situ kita diskusinya all department, termasuk dengan teman-teman engineer juga, dan dengan teman-teman packaging, dengan teman-teman R&D proses ya, untuk melakukan visibility apakah project ini memang mampu untuk diselesaikan sesuai dengan timeline yang diberikan. Seperti itu. Nah, jika project request-nya sudah final, nanti teman-teman formulator yang merupakan salah satu bagian dari R&D akan melakukan pre-formulation studies, studi literatur ya, untuk menciptakan formula tersebut harus seperti apa sih, harus menggunakan bahan baku apa, prosesnya seperti apa. Nah, jika sudah mendapatkan bahan baku yang memang akan digunakan dalam formula tersebut, nanti kita lihat apakah bahan bakunya itu ada di gudang kita ya, existing, atau ternyata harus melakukan sourcing bahan baku baru, mencari bahan baku baru. Nah, itu akan dibantu oleh salah satu divisi supporting juga yang ada di R&D, namanya R&D Raw Material. Nah, R&D Raw Material membantu formulator ya, halo Mbak Wita, untuk mendapatkan bahan-bahan baku yang tidak hanya kualitasnya baik, tapi juga harus memiliki cost benefit ya, karena kita tidak bisa menciptakan suatu formula yang bagus, mahal, kemudian ketika dijual kita defisit gitu, tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap punya sense of business, di mana kita juga harus bisa memperhitungkan profitnya nanti ya. Kemarin sudah dibahas di sesi Innovation Talks bahwa inovasi dalam bisnis itu adalah harus inovasi yang bisa terkomersialisasi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya jika bahan bakunya sudah ada, kita akan, dan kemudian sudah didaftarkan halal, tentu saja ya, karena Paragon merupakan pionir dari kosmetik halal, sehingga bahan baku yang digunakan pun harus tersertifikasi halal. Nah, kemudian setelah itu teman-teman formulator akan melakukan formulasi dan juga evaluasi. Nah, ini biasanya proses yang memakan waktu cukup lama ya, karena di sini kita akan melakukan koordinasi dengan teman-teman PID gitu, sampai formulanya itu suatu hari nanti gitu ya akan diterima oleh teman-teman PID sebagai formula approval yang sesuai dengan project request yang dibuat di awal.
Nah, kemudian jika sudah ada formula yang di-approve by marketing team atau PID team, kita melakukan uji kapabilitas selanjutnya nih, yang dilakukan secara paralel biasanya. Yang pertama kita melakukan stability and compatibility test ya. Kita memastikan bahwa produk ini seiring berjalannya waktu itu tetap stabil. Misalnya emulsi tadi ya, campuran air dan minyak. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apakah masih bercampur dengan baik atau ternyata memisah seiring berjalannya waktu. Nah, itu kita lakukan evaluasi di uji stability test. Selanjutnya, kita juga melakukan uji efikasi. Nah, uji efikasi ini dibantu sama supporting team lain yang ada di R&D, yaitu tim R&D uji efikasi, di mana kita mencari bukti ilmiah dari klaim-klaim yang diinginkan nih di project request. Teman-teman misalnya klaimnya ingin SPF 50. Nah, teman-teman R&D efikasi akan membuktikan bahwa formula yang di-approve oleh tim marketing memang memiliki SPF 50 dan dicantumkan di packaging sebelum akhirnya di-launching ke pasaran. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya challenge test. Nah, ini dibantu oleh teman-teman dari R&D mikrobiologis. Nah, di mana produk kita itu betul-betul di-challenge ya dengan cara ditambahkan bakteri maupun jamur secara sengaja ke dalam produknya untuk memastikan apakah produk kita mampu untuk melawan kontaminasi mikroorganisme baik itu bakteri maupun jamur. Nah, kemudian peran selanjutnya adalah dari teman-teman R&D proses. Nah, teman-teman R&D proses setelah uji-uji tersebut terlewati, teman-teman R&D proses akan membantu formulator untuk melakukan pilot scale gitu. Jadi kalau teman-teman formulator melakukan trial di skala lab mungkin 200 gram, 500 gram paling besar 1 kilo mungkin 2 kilo, tapi kalau sudah di skala produksi itu bisa 1 ton teman-teman, bisa 2 ton. Nah, oleh karena itu proses yang dilakukan di lab belum tentu langsung bisa berhasil ketika diaplikasikan di skala produksi. Oleh karena itu, teman-teman R&D proses tugasnya adalah melakukan transfer teknologi ya, dari skala lab ke skala produksi, supaya meminimalkan terjadinya kegagalan ketika mass production. Seperti itu. Nah, jika semua langkah ini sudah berhasil, barulah teman-teman formulator itu confident untuk mengeluarkan yang namanya final formula, ya, untuk diberikan kepada tim supply chain, untuk dipesan bahan bakunya untuk mass production. Kemudian kita membuat formula notifikasi gitu ya untuk didaftarkan ke Badan POM untuk mendapatkan nomor legal dari Badan POM. Kemudian kita membuat list ingredient untuk kita cantumkan di packaging. Kemudian kita membuat juga spesifikasi produk ruahan, spek yang akan dilihat oleh teman-teman QC ketika melakukan mass production, supaya mereka bisa meriliskan produk ketika di lantai produksi nanti. Nah, kemudian kita juga terakhir melakukan checkpoint dengan cara mendaftarkan halal produknya. Nah, jika bahan baku kita sudah tersertifikasi halal, biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan halal produknya. Nah, kemudian setelah itu akan ada pengadaan lead time, pengadaan bahan baku, dan baik itu bahan baku materialnya dan juga packagingnya. Setelah itu baru kita melakukan mass production. Nah, perannya R&D adalah melakukan pengawasan ketika mass production. Nah, nanti jika sudah 1, 2, 3 kali mass production dan berhasil, kita sudah tidak perlu lagi melakukan pengawasan dan bisa diserah terimakan ke tim produksi. Seperti itu. Nah, setelah launching, lalu seperti apa? Apakah R&D sudah berhenti kerjanya? Enggak ya, tetap kita melakukan yang namanya post-market surveillance. Gitu, di mana kalau misalnya ada komplain-komplain, ya kita membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, gitu. Jadi ini secara garis besar, sebetulnya bisnis proses yang dilakukan oleh R&D ya, dari awal kita mendapatkan project request sampai produknya launching, dan kita melakukan post-market surveillance gitu. Jadi in summarize, departemen di R&D itu seperti ini struktur organisasinya. Kita memiliki VP, Vice President of Research and Development. Kemudian di bawahnya ada R&D Manager yang saat ini dipegang oleh saya dan Mas Ridwan. Kita berbeda divisi ya, ada yang color kosmetik atau dekoratif dan juga yang skincare. Nah, di bawahnya tadi ada beberapa supporting tim yang membantu berjalannya proyek-proyek baru itu. Yang pertama R&D formulator, R&D kemudian ada R&D raw material, R&D process development, R&D efikasi, R&D mikrobiologi, dan juga teknologi development gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk gabung ke R&D, inilah posisi-posisi yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi teman-teman sesuaikan dengan minat teman-teman, sebetulnya teman-teman cocok ada di mana. Begitu Mbak Fajrin kalau dari bisnis proses R&D. Oke, terima kasih Kak Bayu. Wah, ini banget ya. Sangat lengkap banget, komplit dari awal sampai akhir, bahkan subdivisinya ada apa aja. Wah, menarik nih ya. Jadi teman-teman udah punya gambaran ya secara general apa sih yang R&D lakukan mulai dari awal terima project request ya Kak Bayu sampai launching. Dan the launching pun itu belum selesai ya teman-teman. Kita harus tetap mengawasi post launch evaluation-nya. Luar biasa ya emang R&D menghebatkan diri ini ya.
Oke, selanjutnya kan tadi Kak Bayu sebutin nih ada beberapa divisi di R&D. Nah, mungkin saya akan ke pembicara selanjutnya nih untuk minta dijelaskan nih ke teman-teman. Pertama saya mau ke Kak Ridwan dulu. Kak Ridwan kan dari divisi skincare ya. Nah, sebenarnya R&D skincare itu ngapain aja sih Kak kerjaannya dan job desk-nya seperti apa sama inovasinya apa aja sih? Silakan Kak Ridwan. Oke, makasih Jirin pertanyaannya. Oke teman-teman, di sini saya mau sharing nih aktivitas yang biasa kita lakukan di divisi R&D skincare dan inovasi apa aja sih yang udah kita create gitu ya selama ini. Nah, sebenarnya kalau tadi udah sama Mas Bayu dijelaskan bisnis prosesnya, sebenarnya antara skincare dan juga tim color kosmetik dari bisnis prosesnya itu mirip banget sama. Yang membedakan adalah objeknya. Objek studinya itu apa sih gitu. Nah, skincare ini kita akan berfokus ke produk-produk yang memang caring gitu. Sifatnya itu tuh men-treat skin kita kayak gitu. Jadi bukan hanya fokus ke skincare aja, tapi di Paragon ini skincare ini meliputi hair care juga, kayak gitu, personal care dan body care. Nah, nanti biasanya aktivitas yang kita lakukan mulai dari mendesain sampai membuat jurnal atau membuat formulasinya. Nah, kategori-kategori produk yang biasa kita desain dalam ruang lingkup skincare ini tuh ada anti-aging, anti-acne, terus ada moisturizer, ada produk-produk hair care misalnya seperti anti-hair fall, anti-dandruff, dan lain-lain. Seperti itu, dan untuk seorang formulator atau orang yang membuat formulanya sendiri, ini di lab ini tuh kita bakalan dibantu yang namanya dibantu atau disupport oleh tim-tim lain seperti lab asisten. Nanti kita akan di setiap formulator akan diberikan lab asisten agar mempercepat proses trialnya. Terus kita juga selama proses development formula akan berkoordinasi nih dengan timnya Mbak Wita, dengan timnya R&D Raw Material, dan tidak lepas juga semua inovasi yang kita lakukan di lab kita akan berkolaborasi dengan universitas biasanya atau dengan global researcher. Jadi kita yang namanya bisnis kosmetik ini tuh sangat besar sebenarnya dan kita disupport oleh bisnis partner. Di mana bisnis partnernya Paragon itu tuh tersebar di 27 negara. Jadi setiap negara itu tuh punya R&D research atau R&D globalnya dan kita biasanya berkoordinasi untuk beberapa project dengan mereka gitu. Karena tren kosmetik itu tuh sangat cepat, jadi kita perlu apa ya? Perlu speed up untuk ngelakuin inovasi dan juga development gitu. Nah, jadi aktivitas formulator di lab itu tuh nggak 100% nge-lab ya. Sebenarnya ya mungkin bisa dikatakan 50-50 kali ya. Jadi 50% kita nge-lab, 50%-nya kita harus melakukan apa sih? Kita biasanya lakukan networking, kita belajar, ada R&D Academy juga di kita, terus kita juga kolaborasi dengan departemen lain. Dan tadi yang saya sebutkan, kita punya partner atau global researcher partner yang tersebar di seluruh negara, kita bisa tuh kolaborasi dengan mereka kayak gitu. Jadi aktivitas kita nggak selalu in lab atau melakukan trial di lab saja gitu. Kalau misalkan sebelum pandemi memang kita ada aktivitas wajib namanya exhibition. Biasanya kita melakukan apa ya, perjalanan dinas ke berbagai negara. Biasanya di tiap negara itu tuh ada exhibition kosmetik. Biasanya kita join di sana untuk bisa transfer knowledge atau apa ya, melakukan berbagai riset-riset yang memang sebenarnya itu tuh lagi kita kerjakan kayak gitu. Nah, inovasi apa sih yang udah kita tuangkan gitu ya di Paragon? Itu sebenarnya kalau kita ngomongin inovasi dalam hal produk, itu tentu udah banyak banget sih tercermin dari produk-produk yang udah launching di berbagai brand ya. Untuk skincare sendiri kita juga udah ada nih brand baru Kaf yang kita memang fokus ke men's grooming ya. Dan sekarang lagi viral banget tuh produk-produk bird oil, bird serumnya yang memang punya growth rate hair yang sangat signifikan. Jadi teman-teman bisa coba nih yang pengen numbuhin rambut. Terus kita juga ada inovasi dari lightening series, itu blue light protection, yang memang kita akan mengangkat aktif-aktif advance niacinamide. Kita juga baru launch inovasi dari rose series. Jadi ini luar biasa banget sih, produknya bisa apa ya, long last hydration sampai 72 jam gitu, dan kita pakai teknologi yang memang yang dinamakan facial mapping, satu-satunya di Asia yang pakai. Terus juga kita ada inovasi dari Crystalure, ya, yaitu kita mengkombinasikan gold peptide juga dengan ectoin sehingga punya apa efikasi terhadap skin aging. Dan baru launching juga kita
Mbak Fajrin, ada UV filter ya, sunscreen dengan broad spectrum UV, UVA dan UVB. Jadi kita melakukan inovasi gimana caranya nih bisa desain produk sunscreen yang SPF-nya tinggi tapi sensorinya enak, light, kayak gitu. Dan inovasi-inovasi lainnya sih sebenarnya, dan semua inovasi yang kita ciptakan itu tentunya kita fokus juga terhadap sustainability gitu, green cosmetic, yang mana semua konsep produk itu kita pertimbangkan mengenai natural kontennya atau natural derive-nya, terus kita juga pertimbangkan mengenai cruelty free, vegan. Terus juga kita mempertimbangkan hal-hal seperti konsep-konsep low energy gitu, terus penggunaan air yang sudah dikurangi dan lain-lain sih. Begitu Mbak Fajrin untuk inovasi yang bisa saya sharing di skincare. Wah, terima kasih ya Kak Ridwan. Keren banget ya teman-teman dan sangat advance. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa development di Paragon ini tidak main-main ya, karena prosesnya panjang. Dan teman-teman jangan takut kalau misalnya mau join R&D, kan saya nggak ngerti ilmu kosmetik tuh, tadi Kak Ridwan udah sebutin ya, teman-teman akan dapat kesempatan nih untuk training dengan expert-expert kosmetik di berbagai negara. Keren banget ya. Terima kasih ya Kak Ridwan. Selanjutnya kita ke Mbak Wita dulu ya, yang dari tadi udah disenggol-senggol terus nih sama Kak Bayu dan Kak Ridwan. Mbak Purwita ini adalah Miss Bahan Baku di Paragon ya. Silakan Mbak Wita. Halo, makasih Mbak Fajrin atas kesempatannya. Oke, teman-teman, jadi di sini saya mewakili tim R&D Raw Material. Nah, apa sih R&D Raw Material itu, teman-teman? Seperti namanya ya, kita tuh berkaitan dengan raw material. Ngapain aja? Nah, yang pertama, seperti yang tadi Mas Bayu sudah sampaikan juga, yang pertama kita sourcing raw material. Kita mencari sumber bahan baku dari raw material yang diperlukan. Entah itu misalkan untuk bahan baku yang kita belum punya, ataupun untuk mencari alternatif raw material yang sudah kita punya. Kemudian yang kedua juga kita melakukan seleksi bahan baku. Jadi sebenarnya proses seleksi ini kombinasi nih, kolaborasi antara R&D raw material dengan R&D formulator gitu teman-teman. Dari aspek apa aja sih seleksinya? Yang pertama, karena kita sudah tersertifikasi halal, maka kita mencari bahan baku yang halal. Nah, yang kedua, karena kita juga sudah mulai ke arah sustainability, jadi kita memastikan nih bahan yang kita gunakan ini sustainable. Sustainable itu apa? Maksudnya adalah si bahan baku ini bisa terus-menerus dipakai. Jadi intinya dia tidak berasal dari source yang unrenewable, tapi dia bisa terus diperbaharui. Terus dia pun juga tidak merusak lingkungan. Kita juga melihat biodegradability dari si raw material itu sendiri. Kemudian juga seperti yang Mas Ridwan sampaikan tadi, kita juga perhatikan dari naturality-nya, kemudian juga termasuk dia tidak diuji di hewan seperti itu, atau kita biasanya nyebutnya tuh cruelty free. Nah, kemudian juga kita juga melakukan pencarian alternatif raw material. Kenapa sih alternatif raw material itu perlu dicari? Jadi kan kita harus sebagai produksi ya, sebagai manufacturer, kita harus memastikan bahwa kita bisa memproduksi bahan secara berkelanjutan, memproduksi produk secara berkelanjutan gitu ya teman-teman. Nah, kita berkolaborasi dengan tim SSC, kalau di kita itu ada supply collaboration. Nah, di situ kita mencari alternatif raw material karena untuk memperlancar supply. Terkadang kan supply itu bisa tidak lancar, misalkan karena bahan bakunya discontinue, atau misalkan karena regulasi tiba-tiba bahan itu nggak boleh dipakai, atau misalkan karena pabrik raw materialnya itu kebakaran atau ada bencana alam. Nah, itu kan kita tidak bisa hanya menunggu dari, oh ya udah nanti coba dicari, itu kan tidak bisa ya seperti itu. Nah, kita berusaha untuk mencari alternatif raw materialnya, tapi juga memperhatikan kualitas dari produk akhirnya. Oleh karena itu, kita pun sebagai R&D raw material juga secara tidak langsung juga menjadi formulator, karena akan menguji produk yang akan kita ganti raw materialnya, seperti itu teman-teman. Kemudian juga kita melakukan, ini adalah termasuk salah satu inovasi sih dari R&D raw material. Jadi kita melakukan
karakterisasi raw material. Jadi di sini kita membuat platform untuk teman-teman R&D, khususnya R&D formulator, di mana nantinya teman-teman R&D formulator itu bisa langsung tahu nih karakter dari raw material, karena kan raw material itu yang kita pakai itu sangat banyak teman-teman, ada 800 sampai 1000-an raw material seperti itu. Nah, kalau milih satu-satu kan teman-teman formulator kan bingung ya teman-teman. Nah, di sini kita membantu membangun platform agar memudahkan formulator untuk studi preformulasi sebelum formulasi mempelajari raw material itu, sehingga development dari produk itu lebih cepat gitu teman-teman. Untuk misalkan nih karakterisasi raw material itu apa, misalkan kita milih pengental. Nah, nanti dari R&D raw material itu sudah ada nih, oh pengental A, B, C ini tahan loh di pH yang sangat rendah, atau tahan loh untuk formulasi yang ada garamnya, seperti itu. Kan kadang semakin lama bisa jadi pengental itu makin rendah viskositasnya karena adanya garam ataupun pH yang tidak kompatibel, seperti itu. Nah, dengan adanya karakterisasi itu kita bisa memudahkan formulator untuk mempercepat development-nya, seperti itu. Kayak gitu Mbak Fajrin. Nah, terima kasih ya Mbak Wita. Jadi kalau dari divisi raw material sendiri, inovasinya pasti udah halal bahan baku ya, terus ada cruelty free, dan juga lagi on progress membuat platform database bahan baku digital ya, yang mana itu akan memudahkan proses development di R&D ini. Wah, keren banget nih inovasinya. Mungkin sebelum ke Kak Bayu ya, Kak Bayu kita simpan belakangan dulu. Kita ke Mbak Ayi dulu ya. Kak Ayi ini Halo, dari Jrin. R&D proses. Silahkan Kak Ayi. Oke, terima kasih Kak Fajrin. Jadi, apa sih R&D Process Development itu? Nah, R&D Process Development atau yang biasa kita sebut juga dengan Process Engineer, itu adalah jembatan nih antara R&D Formulators dengan manufacturing. Jadi, kami punya tanggung jawab untuk memastikan formula-formula yang tadi sudah diformulasikan oleh teman-teman formulator, baik itu formulator dekoratif atau skincare, itu mempunyai proses yang optimal, efisien, dan worth it nih untuk diproduksi skala produksi di manufacturing atau di pabrik gitu. Nah, jadi kalau tadi teman-teman R&D formulator sudah melakukan developing formula di laboratorium dengan skala 100 gram, 200 gram, atau 1 kilo, nah kami dari R&D proses punya tanggung jawab untuk transfer teknologi nih ke produksi yang bisa skala produksinya bisa berton-ton, nah dengan proses yang optimal dan efisien. Nah, kami sendiri juga melakukan assessment nih, Jrin, untuk beberapa kategori gitu. Jadi dari segi formulanya sendiri, kami melakukan assessment untuk robustness processing-nya. Nah, proses produksinya juga kita assess, di mana kita memastikan bahwa hazard dan safety-nya itu sudah tercukupi, dan juga lean cost dan juga energi consumption-nya itu juga bisa optimal. Nah, jadi fokus utama dari teman-teman R&D proses sendiri adalah kami mempunyai efektif dan efisien proses dengan optimum cost and energy consumption, di mana kami bisa menciptakan produk yang aman dan berkualitas dengan proses yang aman juga. Nah, selain development atau scale up proses, kami juga as an engineer, kami punya tanggung jawab untuk memastikan nih apakah mesin-mesin produksi yang ada di manufacturing itu visible dan capable untuk memproduksi formula-formula yang sudah diformulasikan oleh teman-teman R&D formulator. Nah, jadi inovasinya sendiri itu punya titik berat ke energi consumption untuk direduksi dan juga untuk proses optimization. Nah, karena sekarang juga Paragon sedang gencar-gencarnya nih untuk Paragon Sustainability Initiative. Nah, yang salah satu goals dan tujuan utamanya itu untuk mereduksi carbon footprint dan juga energi consumption. Nah, kami juga fokus ke situ nih, Jrin. Salah satunya yang beberapa yang sedang kami jalankan dan sedang direncanakan itu ada low energy emulsification, kemudian reduction cycle time dan energy consumption, adjustment by calorimeters, dan juga machine designing. Jadi selain dari segi energi, kami juga melakukan designing mesin, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan produksi, di mana mesin itu dipastikan bisa capable dan visible untuk memproduksi kebutuhan formula dan kebutuhan manufacturing gitu. Wah, terima kasih ya Kak Ayi.
Jadi teman-teman, R&D proses ini gampangannya ibaratnya kalau teman-teman formulator nih, Kak Bayu, Kak Ridwan, saya ini bikin di lab nih, cuma kecil nih, 500 gram, 1 kilo. Nah kan kita jualan nggak mungkin 5 kiloan ya, pasti tontonan dong, bagi udah sekelas Paragon. Nah, Mbak Ayi inilah tim yang membuat dari 5 kilo atau 500 gram bisa sampai tontonan. Dan itu kan akan ada perubahan mesin, adjustment proses, nah itu semua dilakukan oleh R&D proses. Dan tadi juga mulai melakukan inovasi di saving energi ya dan reduce carbon footprint. Ini sangat mendukung banget nih program sustainability yang emang harus udah kita pikirkan dari sekarang. Makasih banyak ya Mbak Ayi. Nah, tadi kan kalau Kak Ridwan dari divisi R&D Skincare. Nah, sekarang kita ke Kak Bayu lagi yang merupakan perwakilan dari R&D Dekoratif. Nah, Kak Bayu, R&D Dekoratif itu apa sih? Ngapain aja? Dan inovasinya apa ya? Silahkan. Oke, kalau dari segi bisnis proses sama ya sebetulnya dengan yang skincare maupun dekoratif. Perbedaannya itu adalah kalau misalnya teman-teman dekoratif itu mereka melakukan yang namanya development shade, Jrin. Jadi setelah base-nya itu approve sama tim PID, kita ada tambahan bisnis proses lain yaitu melakukan color matching. Jadi dari misalnya ada satu lip cream yang ya, ingin punya 12 warna. Nah, nanti kita akan melakukan color design untuk 12 warna tersebut, mana-mana aja sih warna yang sebetulnya akan kita launching gitu. Nah, tapi inovasinya di R&D dekoratif adalah melakukan mapping konsumen nih, Jrin. Jadi konsumen itu kita mappingkan skin shade-nya, undertone-nya seperti itu ya. Kita kelompokkan mana-mana aja sih yang warm tone, mana yang neutral, mana yang cold gitu. Nah, nanti kita akan desain warnanya itu sesuai dengan masing-masing skin shade yang dimiliki oleh wanita-wanita Indonesia. Jadi warna yang seperti apa sih yang cocok untuk warm tone, mana yang cocok untuk dipakai untuk semua jenis kulit dan lain-lain, itu yang sekarang sedang kita jalankan gitu. Jadi ketika melakukan launching warna, itu adalah warna-warna yang memang sudah kita pelajari akan cocok dengan kulit-kulit yang memang kita tujukan gitu. Wah, menarik sekali ya Kak Bayu. Jadi tuh teman-teman shade development-nya tuh mungkin teman-teman mungkin kalau yang laki-laki mungkin ngapain sih kita ngedevelop shade gitu ya. Kan kita harus tahu ya, Indonesia itu kan multicultural ya. Ada etnis dari Jawa, mungkin ada yang di luar Jawa, Chinese, yang kulitnya tuh beda-beda. Ada yang kuning langsat, sawo matang tuh nggak bisa tuh pakai warna shade yang sama. Makanya kita melakukan pemetaan dan inovasi shade ya Kak Bayu. Keren banget sih, ini akan semakin menjawab nih kebutuhan wanita, terutama di bidang make up yang cocok banget dengan kulit kita. Fajrin mute. Ya, sorry. Jadi kita udah cukup jelas ya, udah dapat gambaran nih R&D itu apa, terus divisi-divisinya tuh kerjaannya apa aja. Mungkin kita untuk semakin bisa berkenalan dan lebih interaktif, kita coba jawab pertanyaan di chat ya. Ini saya pilih dulu acak ya. Ini kalau nanti yang namanya saya sebutkan mungkin bisa open mic ya. Cuma kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Pertama ada Berlinda Putri. Itu saya bacain aja ya biar lebih cepat. Pertama, Berlinda Putri ini bertanya, "Siang Kak, saya adalah lulusan Agricultural Science dari Undip. Apabila saya memiliki pengalaman internship dan research 1 tahun di sebuah pusat penelitian atau lab, juga Science and Microbiology adalah passion saya, boleh nggak sih saya melamar MT R&D?" Terima kasih banyak. Ini ada siapa yang mau menjawab? Kak Bayu atau Kak Ridwan? Kak Ridwan dulu mungkin ya, karena ada divisi mikro ini Kak, dia punya passion di mikro. Silakan Kak Ridwan. Oke, makasih banyak pertanyaannya dari siapa? Berlinda Putri ya? Ya, oke, untuk divisi R&D itu kan tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, ada R&D formulator, raw material, dan juga sini ada mikrobiologi. Nah, sebenarnya ya, dan sebenarnya dengan background dan juga experience yang dimiliki bisa banget sih mensupport untuk bisa join di R&D, khususnya untuk R&D mikro sih sebenarnya, karena background-nya sudah sangat mensupport subdivisi mikrobiologi. Dan untuk mikrobiologi ini memang kita timnya baru sedikit
karena baru terbentuk di 2 tahun yang lalu, jadi ya mungkin passion-nya itu sangat cocok di bagian mikrobiologi. Tapi tidak menutup kemungkinan, sebenarnya kan dalam proses, seleksi itu tuh ada wawancara psikologi dan lain-lain, nanti akan dibantu diarahkan sih sesuai minatnya. Dan nanti di R&D sendiri pun kita ada yang namanya R&D Academy, kita akan ada pembekalan, untuk MT baru, dari pembekalan itu, teman-teman juga bisa dapat gambaran sih, "Oh passion saya di mana," gitu, "minat saya di mana," disesuaikan dengan knowledge atau background yang dimiliki gitu. Karena di Paragon sendiri kita nggak mau memaksakan orang itu tuh kerja yang tidak sesuai dengan passion-nya gitu. Dan kalau memang ternyata kita punya passion, kita akan mensupport gitu passion-nya di mana agar, kerjanya juga lebih lebih senang, lebih happy gitu. Jadi harusnya jawabannya, mungkin banget sih kalau mau melamar jadi MT R&D gitu. Oke, terima kasih Kak Ridwan jawabannya. Selanjutnya, ini ada yang tertarik dengan R&D proses nih, Kak Ayi. Terima kasih, Kak. Keren banget. Ini pertanyaan dari Metika Mega Agatha. Keren banget nih, Kak, scope dari R&D. Izin tanya, Kak. Tadi kan udah dijelaskan oleh Kak Ayi, kalau R&D proses itu jembatan antara formulator dan manufacturing. Yang saya tanyakan, perbedaan proses dan manufacturing-nya apa ya, Kak? Oh, perbedaan dari lab dan manufacturing kali ya, dari segi ini ya, proses. Silakan, Ayi. Oke, terima kasih tadi, siapa namanya, Metika ya? Ya, terima kasih Metika. Jadi, apa sih perbedaan dari proses antara di lab dan juga di manufacturing ya? Manufacturing atau kita bisa sebut di pabrik. Pasti yang jelas dari tadi seperti yang udah dijelaskan sama Mas Bayu juga, itu dari segi besarnya yang kita produksi gitu. Ketika development, kita kan nggak mungkin langsung mendevelop besar batch-nya ya, karena kan masih banyak hal yang harus diperhatikan gitu. Jadi ketika teman-teman R&D formulator itu melakukan developing, itu masih di skala kecil atau di mesin lab. Jadi sekitar 100 gram, 200 gram, atau di 1 kilo biasanya. Nah, ketika untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pasti kan kita harus melakukan produksi massal nih, dengan menggunakan mesin-mesin produksi. Nah, di situ ada perbedaan antara machining dan juga processing-nya gitu. Jadi, kenapa ada transfer teknologi? Karena adanya perubahan alat dan juga perubahan proses dari laboratorium ke manufacturing gitu. Wah, oke. Terima kasih Kak Ayi. Semoga menjawab ya, Metika. Selanjutnya, ini kayaknya Bapak Bayu nih yang bisa menjawab mungkin ya. Ini dari Bintang Elena Insani Siregar. Kak mau tanya, kan tadi kakak bilang kalau ada R&D di tiap wilayah. Kan sekarang Paragon sudah melebarkan kancah ke Malaysia nih. Kalau begitu, apakah formula produk Paragon di Indonesia beda dengan Malaysia ya, Kak? Dikarenakan mungkin ada beda pada geografis. Mungkin Kak Bayu mau coba menjawab? Oke. Nah, kalau untuk expand ke area yang berbeda, kita akan lihat nih dari segi tadi ya, betul, geografis, topografis, iklim, cuaca, dan lain-lain. Yang paling berefek biasanya adalah cuaca nih teman-teman. Kalau kita melihat Malaysia itu dengan Indonesia itu hampir mirip gitu, karena kita masih berdekatan, kemudian cuacanya juga musim hujan, musim panas gitu ya, masih 2 musim lah gitu, tidak subtropis seperti Jepang, Korea, dan lain-lain, sehingga kita pede, confident kalau misalnya uji stabilitas yang kita lakukan di Indonesia masih sama dengan Malaysia. Oleh karena itu kita melakukan uji stabilitas dengan metode yang sama untuk ekspor ke Malaysia. Nah, one day kalau misalnya Paragon sudah expand further, misalnya ke Timur Tengah, amin ya, ke Eropa, ke Turki, gitu ya, atau ke China, atau ke Amerika mungkin, amin, ke Jepang, ke Korea. Nah, itu mungkin perlu studi yang lebih lanjut, karena itu sudah betul-betul significantly different antara cuaca atau iklim yang ada di Indonesia dengan yang ada di negara-negara subtropis tersebut, gitu, ataupun di Middle East. Nah, sehingga kita akan melakukan uji stabilitas lebih lanjut ya, apakah misalnya suhunya kita naikkan, humidity-nya kita modifikasi, dan lain-lain gitu. Seperti itu, Jrin. Oke, Kak Bayu. Jadi semoga yang jawab ya Bintang, karena secara geografis masih tidak begitu jauh ya, sama-sama negara tropis ya. Jadi harusnya masih sama, dan udah terbukti juga ya beberapa tahun ini
belum ada komplain terkait stabilitas, karena masih relate ya, formula dan stability testnya. Mungkin mau nambahin, Jrin? Kan, Wita? Ya, jadi karena tadi lingkupnya masih Indonesia-Malaysia, yang dimana itu tuh masih sama-sama di ASEAN ya teman-teman. Jadi pun kita melihat juga nih regulasi dari masing-masing negara. Nah kalau Malaysia itu relatif sama regulasinya, jadi itu lebih memudahkan kita juga untuk ekspor ke sana. Akan tetapi nanti ketika kita ekspor ke di luar ASEAN, nah, itu mungkin kita juga harus perhatikan nih regulasi yang ada di sana. Bisa jadi berbeda dengan di Indonesia. Raw material yang diizinkan mungkin akan berbeda juga yang diperbolehkan gitu. Nah, jadi bisa jadi untuk ekspor ke negara-negara tertentu kita harus menyesuaikan formulasinya gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu produk-produk MNC pun yang ada di negara A dengan negara kita bisa jadi berbeda karena memang regulasinya beda, terus iklimnya beda, seperti itu. Jadi selain formula, kita juga memperhatikan stabilitas formula, kita juga memperhatikan regulasinya. Terima kasih, Kak Wita. Jadi selain aspek geografi, formula, dan juga regulasi ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Dede Jihan Oktaviani nih. Ini cukup menarik. Selamat siang, Kak. Verifikasi itu kan untuk membuktikan klaim yang diinginkan. Apabila hasil pembuktian tidak sesuai dengan klaim yang diinginkan, apa yang dilakukan setelah itu? Lalu, karena setahu saya efikasi itu sangat penting, terlebih untuk mencapai tujuan yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan klaim yang diberikan. Dan saya juga ingin tahu, Kak, bagaimana uji efikasi di Paragon dilakukan? Karena kan Paragon tidak uji ke hewan ya. Apakah langsung ke manusia atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Ini mau dari Kak Ridwan dulu mungkin? Oke, boleh. Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi kalau misalkan suatu produk tidak lolos nih uji efikasinya, jelas kita nggak boleh launching. Nah itu sama aja kita kayak membohongi konsumen dan juga ada yang ya. Jadinya kita harus sesuai ya, apa yang kita klaim dengan apa yang kita uji itu memang harus relate, harus sesuai. Nah, di Paragon sendiri memang kita wajib nih suatu produk yang launching harus lolos semua uji, serangkaian uji. Jadi uji yang kita lakukan ada uji safety atau uji keamanan, ada uji efikasi dan juga uji mikrobiologi gitu. Uji safety ini tuh kita lakukan, rangkaian ujinya juga lumayan banyak gitu ya, ada HREPT atau patch test untuk memastikan bahwa produk itu tuh tidak menimbulkan iritasi atau alergi. Juga kita juga akan mengecek ada uji efikasi yang memang fokus untuk memastikan bahwa produk itu tuh tidak menimbulkan komedo atau akne, dan semua uji itu tuh memang dilakukan langsung kepada manusia di bawah pengawasan dokter kulit kayak gitu. Dan untuk produk-produk yang digunakan di sediaan mata itu wajib juga lolos ophthalmology. Jadi uji yang memang di bawah pengawasan dokter mata gitu. Kalau misalkan salah satu ujinya itu tidak lolos, ya kita nggak boleh launching gitu sampai semua uji itu tuh terlewati dan pas gitu dan lolos. Nah, ada juga uji yang memang berhubungan dengan klaim. Jika klaimnya itu mencerahkan, ya kita harus punya serangkaian uji atau metode yang mendukung klaim tersebut gitu. Jadi semua klaim yang ada di produk itu harus semuanya bisa dibuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan, itu sebenarnya dari BPOM sendiri udah melakukan screening sih ketika kita mau notifikasi atau mendaftarkan produknya, pasti nggak di-approve kalau kita nggak bisa membuktikan data-datanya gitu. Itu ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih Kak Ridwan. Oh ya, saya mau menambahkan juga nih sedikit. Jadi tadi mungkin teman-teman mikir, oh berarti serem dong ujinya kan nggak ke hewan langsung ke manusia. Tenang saja, karena semua produk-produk kita nih sebelum kita uji udah pasti kita pilih nih bahan bakunya yang emang toksikologinya aman. Jadi timnya Mbak Purwita udah mengecek nih keamanan bahan bakunya, dan kita juga punya nih konsultan luar negeri yang ahli di bidang safety assessment. Jadi nanti sebelum kita uji ke manusia, kita submit dulu nih formula kita, dosisnya berapa, bahan bakunya apa, prosesnya gimana. Dan setelah semua safety assessment-nya dinyatakan oke, ini aman, baru kita lanjut ke efikasi ke manusia langsung.
Dan jadi sehingga benar-benar nih aman ya teman-teman, nggak usah takut, wah berarti ini jadi kelinci percobaan dong manusianya. Enggak kok. Selanjutnya nih mungkin pertanyaan yang umum ya, karena waktunya udah bentar lagi habis, biar bisa menjawab untuk semuanya nih. Ini ada yang bertanya dari M. Nur Raihan. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, apa yang harus saya siapkan sebagai fresh graduate untuk bergabung dengan Departemen R&D? Ayo, ini menarik nih. Ini pasti semua juga menunggu-nunggu nih jawabannya. Apa sih harus aku siapin? Boleh siapa yang mau jawab? Kak Bayu nih kayak udah senyum-senyum. Aku kali ya. Silahkan Kak. Jadi apa sih yang perlu dipersiapkan ya untuk bergabung ke R&D-nya Paragon? Yang pasti teman-teman harus mempersiapkan untuk setiap tahapannya, persiapannya harus baik gitu ya. Teman-teman ketahui dulu tahapan-tahapan untuk masuk ke Paragon itu sebagai MT apa, kan ada psikotes, ada wawancara tertulis, ada wawancara psikolog, kemudian ada wawancara direksi gitu. Jadi teman-teman ya persiapkan kalau psikotes misalnya ya harus sehat gitu ya, harus happy gitu. Jangan sampai malamnya nonton Korea sampai jam 2 jam 3 malam, besoknya ngantuk gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Ketika mau psikotes ya persiapkan diri baik-baik. Dan kemudian ya niatkan gitu bahwa memang masuk ke Paragon ini memang passion dan juga ingin kontribusi yang terbaik. Karena biasanya karakter akan kelihatan nih teman-teman, kalau teman-teman wawancara kemudian males-malesan jawabannya, nggak kelihatan berapi-api semangatnya, ya kita juga jadi ragu gitu, apakah betul orang ini tuh mau bergabung dengan kita dan berkontribusi secara maksimal di Paragon gitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang rahasia untuk masuk Paragon seperti apa sih, jadi lebih ke karakter teman-teman, kemudian teman-teman persiapannya yang baik, ya insya Allah gitu ya, kalau sudah jalannya ya bisa bergabung ke Paragon gitu sih. Karena betul sih tadi kalau skill itu apakah kalau misalnya aku nggak tahu kosmetik sama sekali jadinya terhambat ya? Enggak ya. Aku juga dari farmasi bukan di bidang kosmetik, aku di bidang bioteknologi ya. Waktu itu mainan itu DNA, protein, vaksin gitu. Tapi begitu masuk ke Paragon harus belajar lip balm. Nggak tahu aku sama sekali tentang lip balm atau lipstick gitu ya. Tapi seperti yang Ridwan tadi jelaskan, ketika kita masuk ke R&D, kita ada R&D Academy gitu. Kita digembleng dulu nih 2-3 bulan untuk mengetahui dasar-dasar knowledge tentang kosmetik, setelah itu baru diberi project gitu. Jadi kalau kita bilang itu ya karakter itu sesuatu yang sangat mahal, tidak bisa dibeli, tapi kalau misalnya skill tuh bisa dilatih gitu. Mantap banget Kak Bayu jawabannya. Iya teman-teman, jadi nggak usah ini ya, yang penting persiapkan dulu karakter ya, attitude sama semangat untuk apa ya, karena kan kita di R&D ini bisa dibilang riset ya, jadi emang harus banyak keponya sih, kepo ke hal yang positif ya, maksudnya banyak harus semangat lah untuk mempelajari hal-hal baru. Kepo. Karena waktunya udah mau habis, jadi tadi aku juga lihat nih ada beberapa pertanyaan terkait intern. Jadi sebenarnya R&D emang akan membuka kok teman-teman program internship, cuma posternya lagi ongoing dibuka. Nah, untuk proyeknya apa? Proyeknya ini itu tadi membantu proyeknya Kak Wita untuk membuat database raw material bahan baku di R&D. Nah, jadi nanti sistemnya teman-teman akan kayak KP atau intern di R&D selama 2 sampai 3 bulan ya, Mbak Wita. Ini kita buka per kuartal nih sistemnya. Untuk info lebih lanjut mungkin teman-teman bisa ini aja ya, tetap pantengin Paragon ID atau Grow at Paragon IG-nya karena kita nanti akan share posternya di situ. Oke, terima kasih banyak Kak Bayu, Kak Ridwan, Kak Ayi, dan Mbak Wita atas waktu dan juga penjelasannya yang sangat-sangat komprehensif ini. Saya yakin sih teman-teman jadi sudah mulai inilah ya, mulai tahu banget R&D dan tambah tertarik kan ya teman-teman. Semoga tambah tertarik ya. Dan untuk penutupan, supaya lebih nyantol lagi R&D itu apa, gimana sih vibe-nya R&D, kami akan memberikan video closing yang semoga bisa memberikan impact ke teman-teman yang positif ya. Coba saya share dulu.
Ya, oke. Terima kasih. Maaf ya tadi kayaknya ada gangguan sound ya, agak kecil suaranya. Oke, mungkin sekian ya pemaparan dari divisi R&D. Mohon maaf nih masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin teman-teman bisa drop pertanyaannya ke Pigeonhole aja ya. Nanti kita akan bantu jawab di situ. Oke, terima kasih ya buat Kak Bayu, Kak Ridwan, Ayi, Wita, dan buat semua 183 peserta Zoom hari ini. Wah, luar biasa banget ya. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Kami tunggu ya di R&D Paragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.